Halo, perkenalkan nama saya Bagas Hedi Aditya. Di konten hari ini kita bakal membahas Sintayong. Yeay, akhirnya Sintayong dikontrak sampai 2027. Ya, gue cukup speechless banget lah ya. Maksudnya ya senang lah. Dalam arti gini, sebenarnya kemarin gue kata-katir apakah ini orang mau diperpanjang atau enggak gitu kan, apa emang ada tawaran dari Korea gitu kan. Nah, akhirnya tadi sore kontrak udah ditanda tangan sama Sintayong ya kan. Kenapa gue takut banget kalau Sintayong itu nggak diperpanjang, karena ini progresnya itu ibarat belum sampai puncak, ibarat grafik tuh dia masih di tengah-tengah lah gitu. Nah, setelah itu banyak PR juga kan, apalagi udah masuk Pro 3, masa dia mau apa, mau ditinggalin gitu aja kan, ya kan, ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya kan nggak lucu gitu kan. Ya terlepas dari itu semua ya gue cukup apresiasi lah sama perkembangan tim nasional sejauh ini kan, apalagi timnas senior nih ya. Ini lagi ibaratnya lagi lagi ini banget, lagi FOMO banget lah ya timnas ini sekarang, FOMO banget nih timnas. Nah, ini sebenarnya bagus sih momen-momen seperti ini kan. Jadi entah itu dari kalangan muda, kalangan tua, ibu-ibu, anak-anak, jadi semua itu udah apa ya, udah ngebahas timnas semua lah. Udah mulai dari apa, nama-nama pemainnya ya kan. Ya gue nggak peduli, sekarang sepak bola itu industri men, ya kan. Jadi nggak ada tuh ibarat supporter FOMO atau cewek-cewek, ya kan, itu hak mereka kan. Mau tapi selagi emang nggak mengganggu pemain gitu kan, itu emang hak mereka gitu kan. Kalau gue lah terus terang aja, gue suka sepak bola ya karena emang ke olahraganya gitu kan, kayak ke pemain juga. Tapi kan sekarang kan udah berbeda nih, orang-orang lebih ke personality pemainnya kan. Nah, itu yang sekarang apa yang lagi ramai dibahas netizen kan, soal itu kan. Nah, untuk kedepannya gimana nih? Apalagi kita udah masuk round 3 kan, untuk berbagai macam tantangan, apalagi kita dimasuk di grup neraka. Wah, grup neraka nih gila nih, kita ketemu Jepang lagi aja. Di Jepang ini kayaknya gue lebih baik terus terang aja ketemu Korea aja, ya kan, karena pelatih kita Sintayong kan, karena terbukti di U23 kemarin kita berhasil mengalahkan Korea kan. Nah, ya ini malah ketemu Jepang lagi. Nah, dan yang kayak Jepang, Australia menurut gue ya, gue masih mending ketemu Australia sih daripada ketemunya Iran gitu. Ya nggak tahu kenapa Iran, atau karena apa, Australia itu apa ya, kita kan kita masih seimbang sebenarnya dari segi materi pemain kan. Apalagi banyak pemain-pemain kita yang main di Eropa ya. Menurut gue ya udah apa ya, udah apple to apple lah, dari segi kualitas permainan, permainan juga udah balance lah ya. Nah, gue sebenarnya lebih senang ketemu Australia daripada ketemu Irak atau Iran lah, karena kita berkali-kali ketemu Iran gagal menang terus kan. Walaupun kemarin permainan kita bagus, tapi ya mental lah di situ. Dan yang ketiga ini Arab Saudi. Nah, ini Arab Saudi yang dilatih pelatih kelas dunia ya, Roberto Mancini. Nah, ini gue terus terang aja, kalau dari Arab Saudi tuh gue cuma pengen lihat Mancini gimana sih tanganin tim-tim Asia ini kan. Walaupun dia gagal kemarin Piala Asia kemarin kan, ya itu kan belum jadi parameter bagus atau jeleknya Mancini. Nah, gue cuma pengen lihat taktiknya Mancini lawan Indonesia nih, terus terang aja.
Ya itu yang gua tunggu-tunggu sih. Ya itu kan Arab Saudi kan pertandingan pertama kan kita main di home. Nah, yang gua yakin lah timnas kita bisa apa ya, bisa ngatasin ya, bisa memberikan perlawanan lah, percaya gua. Nah ini selanjutnya Bahrain nih, Bahrain gua belum tahu ngulik tim ini sih, tapi gua pernah nonton pas lagi matchnya lawan Malaysia itu. Ya menurut gua nggak spesial amat sih, gitu kan, nggak spesial, nggak seperti tim-tim Arab lainnya. Menurut gua yakin lah di atas kertas kita bisa lah ngatasin Bahrain. Yang terakhir Tiongkok. Tiongkok ini ibarat apa ya? Kalau di Asia Baratnya dia ibarat Indonesia. Ya, kalau Tiongkok itu. Kenapa gue bilang gitu? Karena terus terang aja, Tiongkok walaupun rakyatnya banyak sama kayak kita, tapi sepak bolanya ya begitu-begitu aja. Gitu kan. Ya, walaupun negara besar, walaupun negara apa banyak penduduknya ya, tapi gagal terus ke Piala Dunia. Dia terakhir tuh ke Piala Dunia ke 98 9, pokoknya itulah. Dan seterusnya dia tuh gagal terus ke Piala Dunia. Nah itu berapa analisis gue sih, gue berharap kita bisa apa ya, bisa memanfaatkan pertandingan yang ada. Kalau bisa mah ya setidaknya ya kita gak harus realistis lah, kita jangan berekspektasi kita lawan Jepang kita bakal menang. Lu bayangin aja market value timnas Jepang itu 5 triliun lebih. Ya jangan kita kan ya baru di angka 200 miliaran kan. Itu perbedaannya aja udah ngejomplang banget. Nah yang gua harapkan ke depannya ini buat apa ya, buat pemain ya, buat ya harus jaga performanya juga di klub, apalagi khususnya pemain-pemain abroad ini kan, mereka kan harus bersaing juga dengan apa buat pemain-pemain lain ya. Gue berharap mereka juga bisa jaga performanya ya, yang terutama ya pemain-pemain liga lah ya. Gue harap juga apa, jadi gini, ada yang gue belum bahas nih, ada beberapa tambahan lagi nih infonya nih dari apa, dari pemain naturalisasi ada penambahan. Nah gue nggak tahu sih ya, tapi yang kuat banget rumornya itu ya kan Kevin Dix. Gue yakin lah 50% dia udah mau sih, tapi nggak tahu, mungkin masih tahap pendekatan lah ya PSSI tata sama Kevin Dix. Dan Jairo ya, Jairo ini sama sebenarnya, gua nggak berekspektasi lebih karena emang agak sulit sih menurut Pak Erick Thohir sendiri kan, agak sulit buat naturalisasi Jairo ini. Nah yang tiga nih Martin Paes, walaupun udah resmi jadi warga negara Indonesia tapi masih terbentur dengan regulasi CAS, karena kan Martin Paes sudah sebelumnya udah ngebela U21 kan, itu di turnamen resmi. Nah itu yang jadi beratnya, itu kasusnya. Jadi gue kasih gambaran gini, kasusnya Martin Paes itu mirip dengan pemain Maroko tuh, Ibrahim Diaz sama Ziyech, dan sama kalau di Spanyol tuh Diego Costa. Itu mereka tuh nunggunya emang agak lama sih ya kan. Ziyech apa ya, pokoknya dia tuh menunggu sekitar 2 tahun, setahun lebih lah ya. Begitu juga Diego Costa kan, waktu sidang CAS juga nunggunya lumayan lama lah. Tapi gue harap PSSI juga ya dengan lobby jempolannya, gue yakin lah prosesnya bisa dipercepat. Dan juga ada rumor katanya kita juga harus membayar 32 miliar. Gue nggak tahu lah mekanismenya itu, pembayarannya itu maksudnya apa ya. Mudah-mudahan ya apa ya yang positif lah ya, dalam arti ya bisa ya, pokoknya intinya gitulah. Dan yang terakhir itu
gue cuma mau nyampein aja ya, untuk supporter